Salam sejahtera, jumpa kita di awal minggu ini. Mari kita mendengar sabda Tuhan yang menyapa dan yang tetap membimbing hidup kita. Sebelumnya, saudara, saya ajak untuk berdoa. Terima kasih atas berkat Tuhan yang memimpin hidup kami, yang menjagai kami, dan yang menuntun kami. Kami haus akan sabda Tuhan. Berfirmanlah kepada anak-anak-Mu ini, karena kalbu kami sudah saling terbuka, disirami oleh sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya mengawali minggu ini terambil dari 1 Korintus 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Demikian firman Tuhan. Mengapa sedemikian detailnya Rasul Paulus mengkomandoi umat yang percaya di gereja Korintus, mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Dikatakannya menjaga percabulan supaya tidak merebak dari masyarakat yang ada di pelabuhan masuk ke perkotaan, dari perkotaan masuk ke kelompok sosial, dan takut karena itu juga orangnya yang di mana-mana dan masuk ke dalam gereja dan persekutuan. Rasul Paulus mengantisipasi itu agar orang yang ada di tengah-tengah gereja bekerja di mana dan hidup di mana, tapi terhindar dari bahaya percabulan yang merebak di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Sehingga dia katakan untuk menjaga bahaya percabulan, baiklah setiap anggota jemaat yang laki-laki memiliki satu istri, dan sebaliknya juga setiap anggota jemaat yang perempuan cukup memiliki satu suami. Kemungkinan sekali bisa saja dengan memperhatikan latar belakang yang ada di jemaat Korintus, yang mana Korintus adalah daerah pelabuhan. Banyak sekali orang-orang yang berlabuh di pelabuhan itu dari tempat yang lain yang memiliki kebiasaan percabulan, bercabul, mencari istri orang lain atau anak gadis orang lain, dicabuli dan tidak diperhatikan kehidupan lanjutannya. Itu bahaya dosa yang luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus memerintahkan perintah Tuhan supaya tidak berzina, supaya tidak jatuh dalam percabulan. Hendaklah laki-laki yang merantau, yang berlabuh di mana saja, andai kata dia sebagai orang kapal, sebagai pekerja yang berpindah-pindah, yang bermandah-mandah, mampu menahan diri dari bahaya seks yang meronta dalam dagingnya, bersama-sama dengan kekuatan firman Tuhan yang mengatakan baiklah untuk satu suami memiliki satu istri saja, sehingga di mana saja, kapan saja pun dia meninggalkan keluarga istrinya bersama kuat kuasa Allah yang diberkati oleh Roh Kudus, dia mampu meredam gejolak keinginan dagingnya dan mencukupkan hanya satu istrinya, dan tidak berjajan-jajan dengan tidak baik di tempat manapun. Sebaliknya ada istri, mungkin oleh karena penyakit, mungkin oleh karena dipengaruhi lingkungan, mungkin karena apa saja pun, bisa menjajakan dirinya kepada laki-laki lain. Dan ini pun diperingatkan oleh firman Tuhan supaya mengingat perintah Allah, jangan berzina dan menjaga percabulan, tidak mau untuk memberikan tubuhnya dinikmati oleh lelaki lain kecuali oleh sang suami yang diberkati. Saudaraku yang kekasih, bisa saja hal ini merebak ke tempat kita, ke lingkungan kita, melanda keluarga kita. Karena itu mari berpegang kepada perintah firman Tuhan ini.
sebagai laki-laki kaum bapa, cukupkan dan senantiasa syukuri dengan satu istri, dan istri cukupkan dan syukuri dengan hanya satu suami. Kiranya firman Tuhan ini bergema di hati kita masing-masing, menjaga diri demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan demi menjaga martabat kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan di awal minggu ini yang menjagai kami agar kami tetap konsisten dan konsekuen dengan satu istri oleh sang suami, dengan satu suami oleh sang istri. Sebagai pekerja yang keluar kota entah kemanapun Tuhan, tetap ingat akan berkat Tuhan untuk istri masing-masing atau suami masing-masing, dan tidak terpengaruh dengan bahaya percabulan. Kalau Tuhan dengan Roh Kudus-Nya yang mengisi hati kami, pikiran kami, hal itu akan tetap terjaga, dan harkat martabat kami sebagai anak Tuhan akan tetap terpelihara. Dimuliakanlah namamu lewat kehidupan kami, ya Tuhan. Amin.